A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang kakak yang baik, ada satu ayat Al-Quran yang kemarin saya bahas, dan ini perlu surat 3. Kita lompat sebentar ya, sebelum masuk ke ayat yang kita lewat hari ini. Ali Imran ayat 140. Yamsaskum korhun faqad massal qauma korhun mithluhu. Silakan buka Abang Kakak 3:140. Dapat? Coba baca keterangannya. Yamsaskum korhun faqad massal qauma korhum mithluh. Jika pada perang Uhud kamu mendapatkan luka, mereka pun, orang-orang kafir maksudnya, pada perang Badar juga dapat luka yang serupa. Watilkal ayyamu nudawiluha. Inilah yang saya pengen jadikan mukadimah di pagi hari ini, bahwasanya segala sesuatu itu terjadi silih berganti. Tidak ada skor permanen, benar. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Abang kakak hebat. Kapan? Dulu Ustaz. Oh, sekarang dah jadi pecah buruk dah. Sekarang ngurus-ngurus apa, pengepel, megang 5 ton, yang kemudian kita tengok udah jadi orang besar. Itu iman yang saya diajarkan sama mama, selalu bilang, ngomong yang baik-baik, sebut yang baik-baik. Ya udah, tak bayar kok, gratis. Kita suka apa, nengok kondisi masa depan tuh dengan kantong atau kocek yang sekarang.
Dulu juga saya berpikir gitu, aku harus kerja keras, dapat duit, udah dapat duit, aku bisa bantu orang gitu. Ternyata enggak gitu, enggak cuma begitu cara bantu orang. Kita jadi wasilah orang bisa bersedekah, jadi wasilah orang bisa berzakat, sambil kita juga memantaskan diri untuk bisa bersedekah dengan jumlah yang sama. Itu juga bagian dari dakwah. Sebut yang baik-baik kata Wawan. Siap nak, sebut yang baik-baik. Jadi waktu saya ngayal jadi orang kaya, pengen sedekah apa, mama tuh bilang ya amin gitu. Karena kemarin kayak Taki bilang kan, sejatinya Allah tuh mengabulkan semua doa, cuma waktunya kita kadang-kadang udah lupa gitu. Nah, ayat ini yang kita sedang bahas nih, iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh, menyadarkan kepada baginda Rasulullah, waktu perang Badar kita menang dengan jumlah yang sangat sedikit. Waktu itu datanya tuh kita sedikit sekali. Perbandingannya tuh sebentar. Kalau orangnya saya ingat kemarin tadi malam, jumlah kudanya, jumlah ontanya di zaman ini. Perang Badar pasukan Islam itu 313. Pasukan Quraisy itu 1000. Kudanya cuma 2 ekor umat muslim. Sedangkan kudanya tentara Quraisy 300. Ontanya 70, ontanya kafir Quraisy 700. Pedang mereka 8, pedangnya muslimin 8, pedangnya kafir Quraisy 600. Korban dari Muhajirin dan Ansor ada 8 dan 6. Korban tewas dan tertawan ada 70 dan 70. Nah, saya foto kan. Kan enak. Coba ya kita lihat. Tadi malam saya baru baca-baca review bukunya Baitul Mal. Sebelum orang Instagram ngomong, saya angkatkan. Instagram enggak nampak Ustaz? Dah. Enggak ada yang komen lagi ya? Yang di YouTube nampak kan, Den? Lihat perbandingannya. Pasukan Islam 313. Pasukan Quraisy 1000. Kudanya 2. Sini 300. Ontanya 70. Ini ontanya 700. Pedangnya, perlengkapan perangnya 8. Ini 600. Korbannya lebih banyak kafir Quraisy. 70 tewas, 70 tertawan. Muhajirin 6 tewas, 6 tertawan dari Ansor. Allah bilang, wa tilkal ayyamu nudawiluha, begitulah hari-hari itu kami bikin berganti. Udah? Lihat, tidak ada skor permanen. Semua Allah silih pergantikan. Hari ini senang, besok sedih. Hari ini dipuji, besok dicaci maki. Hari ini sehat, besok sakit. Wa tilkal ayyamu nudawiluha. Hari ini antum dipuji, besok lusa antum dicaci maki. Wa tilkal ayyamu nudawiluha, sebuah pesan mahal dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah untuk mengingatkan, hai Muhammad, jika pada perang Uhud kamu mendapatkan luka, ketahuilah pada perang Badar pun kafir Quraisy itu mendapat luka juga, untuk besarkan hati Muhammad.
untuk membesarkan hati baginda Rasul bahwasanya tidak ada yang permanen di dunia ini sampai ke level baginda Rasulullah, skornya masih skor sementara. Apakah perang Uhud itu buruk? Tidak. Perang Uhud justru menjadi pelajaran paling mahal, universitas kehidupan. Kenapa? Di perang Uhud lah dapat Khalid bin Walid. Kan tak kenalan sama Khalid bin Walid di perang Uhud. Yang ngambil bukit Rimah Khalid. Oh, ada diamond rupanya. Wah, langsung diincar. Ini orang keren. Kalau join sama Islam mantap. Antum yang senang jangan terlalu senang, kan itu skor sementara. Antum yang sedih juga tidak usah terlalu lebay gitu. Masya Allah. Mohon doanya ini di Cianjur gempa lagi tadi subuh jam 2.45. Kita doakan semoga Allah jaga, Allah lindungi, Allah jauhkan berbagai macam mara bahaya, dan semua wilayah di Nusantara ini, bukan hanya di Indonesia tapi juga di Malaysia, Brunei, Singapura, Hong Kong dan sekitarnya, pokoknya semua yang ada di sekitar kita doakan semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin. Apa kata kuncinya pagi hari ini? Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Pegang kata kunci ini, screenshot kuat-kuat. Orang hari ini di mata kita lihat, orang hari ini kok jahat sekali sih. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Bisa jadi besok lusa dia dapat hidayah. Antum lihatlah Umar bin Khattab, kapan dia masuk Islam? Di puncak-puncak bencinya kepada Rasul. Bawa tomat atau bawa pedang? Pedang untuk apa? Untuk ngupas nanas. Kan enggak. Umar bawa pedang mau bunuh Rasul. Jadi itu tidak boleh gitu menjudge atau menilai seseorang lalu menjadikan itu sebagai skor akhir. Tidak boleh. Kita tidak bisa nilai orang. Orang tuh punya titik khilaf. Titik apa? Ada tuh sampai pencet tombol teng gitu, belok dia, belok kiri maksudnya itu. Kita sabar-sabar ya, nunggu dia balik lagi. Dan itu saya bilang berlaku di internal Munggalan untuk jadi jamaah masjid. Antum misalnya yang sudah pernah di Munggalan lalu bermasalah keluar karena pelanggaran syariat, masih boleh tak ke Munggalan? Boleh, cuma orangnya takut, malu lah inilah. Kita tak pernah. Yang kita benci bukan orangnya, perbuatan dan sifatnya yang kita ini kan. Kenapa kok dilakukan? Kan sudah dikasih tahu dari awal, di sini tak boleh berzina, di sini tak boleh mencuri. Dan saya sudah tekankan, larangan berzina, larangan mencuri itu perintah Luqman atau perintah Allah. Maka di dekretnya itu kalau diumumkan itu, orang yang melanggar itu bukan melanggar aturan Munzalan, tapi dia melanggar aturan Allah. Bisa dipahami. Saya kadang-kadang marah, tidak boleh riba, tidak ada riba.
Tak ada riba syariah. Tak ada edit hitam-hitam, putih-putih. Riba itu perintah Allah atau perintah pengasuh. Yang pernah main-main sama riba, gimana rasanya? Kecil jadi kawan, besar jadi lawan, macam api, antum dibakarnya. Siapa yang larang mencuri? Siapa yang melarang kita untuk berbuat baik? Melarang kita berbuat maksiat? Allah. Siapa yang sudah merasakan sakitnya tuh dikejar-kejar oleh riba? Gimana rasanya tak tenang tidur, keluar sakit betul. Maka ada kata kunci yang saya pengen tekankan pagi hari ini. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Abang hari ini bahagia, nanti siang sedih, besok ketawa, lusa nangis. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ada waktunya antum dipakai, ada waktunya antum dibuang. Ada pepatah Melayu dulu, habis manis sepah dibuang. Terus antum dengar materi saya ini, itu saya kiai, itu saya ustaz, saya habis dipakai, dimanfaatkan, terus sekarang saya dibuang, saya difitnah, saya bukannya muhasabah. Jangan gunakan materi saya ini untuk mengasihani dirimu sendiri. Muhasabahlah, introspeksilah. Kiai itu tahu sekali. Saya ini habis difitnah, kiai habis digini. Ingat-ingat dosa masa lalu, ingat-ingat apa yang pernah kau lakukan. Kau pernah tak jelek-jelekkan orang, kau pernah jatuhkan orang. Watilkal ayyamu nudawiluha. Hanya orang jelek yang akan dijelekkan, hanya orang yang suka jatuhkan orang lain yang akan dijatuhkan juga. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan dari kejahatan yang kau lakukan adalah kejahatan yang serupa. Para sahabat itu teman-teman, sendal putus saya ingat Allah, apa dosa aku ya. Baru dibeli sendal baru, tapi muhasabah dulu, baru eksekusi. Kan udah sering kita bahas. Daripada marah-marah, mending muhasabah. Menyalahkan orang lain tuh Tidak pernah bisa menyelesaikan masalah apapun. Saya udah bahas berkali-kali. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Tak bisa. Tak ada skor kunci itu, tak ada. Skor final tak ada. Masih sementara semua. Ustaz, ini orang bagus, ini orang begini, ini orang begini. Loh. Makanya di Munzalan itu pakai PJS. Penanggung jawab sementara, setahun juga. Ini sampai Ramadan tak ada. Hanya dikasih titik-titik aja, kau pegang ini. Nanti Ramadan baru yudisium. Kita tengok siapa yang serius. Jangankan kanit, kepala unit atau staf wakil pengasuh pusat ya diskors, freeze. Ini hanya menjalankan tugas sama nunggu Ramadan. Ramadan baru yudisium, Ramadan baru dapat tugas besar. PJS saya bilang, penanggung jawab sementara, tanggung di dunia, jawab di akhirat. Apa
pekerjaan yang paling enak di dunia ini? Nah, yang paling enak adalah menyalahkan orang lain. Apa pekerjaan yang paling enak? Kaulah bulan, kaulah bintang. Ayo. Gara-gara kaulah aku berutang. Ya kan? Ke rumah Kak Wulan dengar kisah apa? Ke rumah Kak Wulan dengar kisah. Gara-gara kaulah aku susah. Siapa yang kena skor wakil pengasuh pusat Kiai? Semuanya freeze, bukan skor, freeze. Tidak ada. Nanti baru di yudisium bulan Ramadan diangkat ulang. Sekarang kosong. Jadi kaulah bulan, kaulah bintang, gara-gara kaulah aku berutang. Ke rumah Kak Wulan dengan kisah, gara-gara kaulah aku susah. Paling enak pekerjaan di dunia ini adalah menyalahkan orang lain. Maka ada orang yang dikasih kesadaran oleh Allah, dikasih kewarasan oleh Allah, memilih untuk menghindar. Karena orang-orang begini nunjuk muka orang terus. Kalau kata orang Jawa tuh sing waras ngalah. Orang Jawa tuh 3N. Ngalah, ngalih, ngamuk. Nah, itu wong Jawa itu. Ya Pak Rudi, ngalah dulu dia. Enje, bantu napa-napa. Besok dia ngalih. Nah, tak nampak kan? Ngalih. Oh, ada si fulan, tak mau dia ketemu tuh, menghindar dia, ngalah. Kok makin ngelunjak, baru serangnya ngamuk. Tak, kata dia, tusuknya selesai. Kalau kemarin kan saya cerita di distribusi hamba Allah istimewa. Qadarullah di situ tuh kumpul orang-orang Bang Abu semua. Bro kata iya. Oh sebagian besar. Saya cerita. Tadi saya bilang saya datang, itu orang semua cium tangan saya. Cium tangan. Padahal udah tua-tua, saya bilang saya tarik tangan saya, jangan apa Kiai barokahnya. Nah, gitu bahasa mereka kan. Kan kalau orang Madura tuh Masya Allah takzimnya tuh luar biasa, sampai nunduk. Nah, saya tarik. Pak, saya bilang tahu enggak? Hari ini bapak cium tangan saya bilang ucapan terima kasih, meluk-meluk sampai doakan. Sebenarnya itu bukan karya saya, bukan jasa saya. Tapi tahu enggak, di waktu yang sama, di hari yang sama, saya bilang ada orang WA saya dan caci maki saya bilang. Kalau saya pakai gaya saya yang lama, saya bilang, saya suruh bapak-bapak ini bawa celurit, saya bilang. Tolong selesaikan itu, nggak usah macam yang bawa kelingking ya balik sini, saya bilang. Ada abang yang gali kubur, rambutnya panjang, memang mantan preman gitu. Abang kerjakan, iya Pak Ustadz. Ya, nanti suruh orang-orang itu. Saya kira udah selesai, saya ceramah, tapi enggak, saya bilang, saya balas baik-baik, saya WA dia, mohon maaf, maafkan saya kasih screenshot ke masjid itu, maafkan saya yang salah, saya bilang ini, saya maafkan saya salah, saya bilang, semoga Allah izinkan saya di sini. Tokonya turun lah, lama-lama balas dia, ya mohon maaf, saya juga bilang, oh, udah selesai. Kok gaya lama, saya screenshot ya kan, saya posting, saya kerahkan pasukan saya, misal gitulah. Nih, agak ini nomor telepon ini, oh dikerjakan. Selesai saya kan, masuk ke dalam nih. Datang satu lagi, Pak Ustadz bisa sabar, saya tak bisa sabar. Kalau Pak Ustadz suruh saya jalan. Wah, udah jangan Pak, saya bilang. Nggak apa-apa. Engkau tak apa.
supaya dia nggak kurang ajar. Kalau dia kelepas ngomong nggak apa-apa, tapi kalau dia macam-macam kita selesaikan. Oh, nanti itu cerita Dudi. Waduh, cerita Dudi. Bukan nggak pala kawan. Enggak Pak Film. Saya ni kok nggak apa-apa. Bahasa apa tuh? Bahasa Bandung. Ya tidak kurang ajar Pak Ustaz. Iya, apa? Kalau Pak Ustaz sabar ya tidak apa-apa. Kalau engkau tak bisa. Kamu tahu yang tulis macam paham ya? Nurholis paham gak? Oh paham. Santri yang kadang-kadang tidak bisa nahan orang-orang sekeliling. Itu saya bilang ini PR kita nih. Tidak usah bilang Mas Jati gitu ya, tidak usah. Mas, PR. Ampun, tak ada mata pelajaran lain ke. Kita celoret kaki. Saya suruh turun ya tuh pasukan-pasukan tukang gali kubur mau di jenazah tuh. Selesai. Jangan kacau gurunya, jangan kacau istrinya. Wassalamualaikum. Betul gak Bang Abu? Kalau guru, istri, pembunuh. Hah? Paten dah ya. Tak ada tretan-tretan, langsung selesai. Takzimnya mereka sama guru itu luar biasa. Sampai disusulnya saya, siapa Pak Ustaz? Pak Ustaz bisa sabar, kok yang tak bisa? Kasih tahu ya Pak Ustaz. Dah saya bilang, dah saya maafkan. Saya bilang maafkan Pak, saya bilang maafkan Bang. Kenapa? Karena memaafkan itu perintah Allah dan Rasulnya. Tidak ada guna kita nyimpan dendam, tidak ada. Maka waktu saya cerita begitu kemarin, mereka langsung, nah, siapa yang anak Pak Ustaz? Tidak ada, tak mampu, belum paham ya. Udah saya WA ada, ini, saya minta maaf, saya salah ini, udah selesai. Terus saya kasih screenshotnya ke Mas Jati. Ini Mas, jawabannya dari dia. Kapan ke Madura Ustaz? Oh, tadi itu masa Madura ya? Insya Allah nanti kita ke sana. Jadi ada yang puji kita, tapi di waktu yang sama ada yang caci maki kita. Ada yang senang sama kita, ada yang juga benci sama bertukuk hatinya dengan kita. Ada. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itu jangan GR semua orang suka sama antum. Enggak. Everybody loves you? No. Kecil dicaci maki, besar dicurigai. Tilkal ayyamu nudawiluha. Antum memulai dakwah, memulai bisnis, dia dipandang rendah. Apa bikin kayak itu? Macam lah benar ya. Wow. Begitu dakwah itu udah mulai besar, cabang di mana-mana. Allah takdirkan ada kendaraan wakaf, ada mobil ini. Orang bilang apa? Oh, itu dari mana tuh dapat mobil? Dari mana dapat itu semuanya? Makan duit umat jangan-jangan. Ya kan? Loh, dulu dia jualan nasi tak laku, sekarang kok ngurus masjid pakai Fortuner. Habis. Haidir kena. Datang enak-enak, kami yang merintis Munzalan dari awal nggak dapat apa-apa. Habis. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas.
ini orang pertama. Grand Livina aman kayak tergantung. Kalau dia dikubur air tak aman dia. Antum tidak akan pernah bisa lepas dari omongan manusia, tidak bisa. Saya cerita saya ngontrak rumah 10 juta setahun, bayar seorang, banyak yang tak percaya kok. Mana mungkin meramput ya. Tanyalah sama Kak Nopi, ada bukti transfernya, ini Kak duit saya. Tuh. Saya transfer seorang, bayar seorang. Bisa saya minta. Termasuk nih, mohon doanya ya, mudah-mudahan tidak jadi fitnah juga, tidak jadi ini. Saya lagi ngajar, jadi mudah-mudahan jadi uswah, niatnya tidak ada lain. Mempraktekkan apa yang sedang saya ajarkan. Sekolah anak nih, insya Allah Kak Iya berangkat ke Mesir nih, tidak pakai duit pondok. Tanya sama Baitul Mal, ada tidak saya ngajukan proposal Indonesia Berprestasi, saya bayar sendiri. Ini manhajul bayan namanya. Saya jelaskan apa dulu. Nanti antum berpikir, oh enak-enak Ustaz ya, kalau anak-anak ke Mesir untuk mengambil pimpinan pakai duit pondok pasti itu enggak. Tanya sama pondok, tanya sama itu, tanya sama benar, tanya mereka. Saya pakai duit saya sendiri. Saya bisa ngajukan. Berani bantah tidak? Saya pindah ke Papua. Tidak mungkin tidak berani, tidak mungkin dia bantah. Tapi nanti saya biar bisa cerita sama kawan-kawan. Saya ngomong, ayo kita berbuat untuk pondok ini, berkorbanlah. Hidup di pondok ini, hidup di masjid ini, jangan cari kehidupan di pondok ini. Semakin kita minta-minta sama manusia, semakin rendah hisab kita. Makin rendah harga diri kita. Kumpulkan duit, hisih-hisihkan, ada. Gimana berangkat Kak Iya ya, insya Allah ada deh. Kak Iya belajar ayat. Ini saya sampaikan supaya jadi uswah, jadi keteladanan, jadi contoh, dan tidak jadi fitnah. Kalau saya diam nanti antum bertanya-tanya. Karena saya yakin Allah Maha Kaya. Kan saya yang ngomong Allah Maha Kaya. Betul gak? Allah Maha Baik. Saya yang ngomong. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang ngajarkan itu tiap subuh? Iya kan? Saya yang jadi pimpinan hari ini, jadi pengasuh hari ini, wajib mencontohkan. Karena saya yakin terlalu mudah bagi Allah untuk ngasih rezeki itu, terlalu mudah. Saya ingat kalimatnya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kan, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan cari kehidupan di Muhammadiyah. Ini kita ngurus masjid, Muhammadiyah kan ormas. Kita masih kapal Munzalan, hidup-hidupilah masih kapal Munzalan ini. Jangan cari kehidupan di Masjid Munzalan. Yang dapat amanah, jaga baik-baik. Yang tidak dapat amanah, tetap jadi orang baik. Jalan seimbang. Sampai waktunya Allah akan munculkan ke permukaan. Yang baik akan naik. Ya kan? Yang jahat pasti musnah, pasti hilang. Yang baik akan naik. Ini saya bilang sama antum semua, tilkal ayyamu nudawiluha. Antum tidak bisa bikin semua orang senang sama itu. Saya cerita kayak gini nih, cerita tentang rumah ngontrak, sekolah anak, bayar sekolah gitu ya. Rumah bayar sendiri. Itu orang ada yang percaya, ada yang enggak. Lo enggak apa-apa, bukan tugas saya bikin dia percaya. Yang suka biarlah suka. Enggak boleh berlebih-lebihan antum sukanya. Yang benci ya biarin aja. Karena bisa jadi yang benci jadi pembela kita suatu saat nanti. Maka pepatah mahfuzat ini kan,
ahbib habibaka haunan ma asa baghidoka yauman ma wa abghi baghidoka haunan ma asa ayyakuna habibaka yauman ma. Kalau kau mau cinta sama seseorang, cintanya sekedarnya aja. Karena bisa jadi orang yang kau cintai, yang kau lulukan, yang kau dewa-dewakan, yang kau jilat-jilati, yang kau bangga-banggakan, yang kau itu jadi musuhmu suatu saat. Itu yang terjadi sama kami Kiai. Jadi bilang B aja. Apa? Terbalik. Orang yang dibenci, orang yang dicaci maki, orang yang difitnah-fitnah, orang yang dihasut-hasut, orang yang dijelek-jelekkan, dijatuh-jatuhkan, justru itu jadi pembela kita di satu hari. Saat ente udah jadi sampah, tidak ada yang mau pakai ente, justru orang yang ente caci maki itu yang mungut ente, sini ente sini. Kata orang Melayu tuh, beramak muka apa? Paham gak nih? Beramak tuh malu banget gitu, malu sekali. Beramak muka. Benci sama orang, tak mau ketemu dia tuh, tak mau ketemu dia. Lupa orang itu yang nolong kau. Malu gak? Jadi kalau benci sama orang seperlunya. Karena bisa jadi yang kita benci itu justru yang nolong kita. Nengok salahnya orang itu salah sementara, bukan salah permanen. Biasa ya. Abu Sofyan itu kan benci sekali sama Rasulullah. Hindun apalagi istrinya Abu Sofyan. Dimakan jantungnya Hamzah. Bencinya itu sama Rasulullah. Tidak sampai dibunuh Rasulullah kan. Tapi begitu Allah datangkan hidayah, siapa yang paling depan membela Rasulullah? Suami istri itu Hindun sama Abu Sofyan. Jadi selama orang-orang itu mungkin belum berubah, ada yang memilih untuk pakai strategi yang kedua. Strategi orang Jawa tadi itu ngalah dan ngalih. Kalau aku melipir dulu lah, kalau bisa tidak usah ketemu dulu gitu. Orang ini belum sembuh penyakit itu, entah mulutnya, entah hatinya. Adalah kita ngalih dulu. Wah, belum lembut kepalanya gitu. Miring dulu. Enggak nampak kan? Ngalih. Ada waktunya balik lagi, ngamuk. Pang, langsung ketok kepalanya. Lama benar kamu kau ajak ngomong susah. Tak paham-paham. Nah, gitu loh. 3M. Ngalah, ngalih, ngamuk. Pakai keris tuh kan. Datang. J Asok dibiarkan, tapi nangis. Tapi udah mati, dah dibunuh. Begitu kata Ustaz Salim cerita tentang filosofinya keris itu. Ditangisi, tapi sudah selesai dibunuh. Dari jarak dekat, pistol jarak jauh nembaknya. Keris itu jarak dekat. Mencet langsung. Begitu kan Mas Jadi? Jarak dekat kan? Bisa bayangkan nggak kalau misalnya saya nih ngasih instruksi gitu sama antum. Hai guys, follower, coba cari akun ini, serang ya semuanya rame-rame. Saya dengan yang nyeratu dua-duanya dua alun.
Live tiap hari, komen dibaca satu-satu. Ya kan? Begitu ada yang caci maki, Ustaz bodoh. Masya Allah bang, apa kabar bang? Semoga bang sehat, panjang umur, murah rezeki, utangnya dilunaskan Allah, diberkahi Allah. Hilang langsung, tak ada gitu. Langsung jadi jamaah SMK. Berapa tahun dah nih? Udah hampir 3 tahun yang live langsung kayak gini kan? Kalau yang dulu kan enggak pernah live saya, karena enggak punya follower juga kan. Nah, sekarang karena Covid qadarullah kemarin tuh, jadi ya live kan ya langsung. Rupanya banyak yang nonton. Berapa banyak tuh yang komennya macam-macam. Asal dah ngomong rumah tangga, langsung curhat. Teng notif otomatis. Auto curhat. Kami santri-santri nunggu instruksi kiai. Kalau kiai suruh kami serang. Nanti kita serang. Kita serang diri seorang ya. Tadi itulah, Pak Ustadz bisa sabar, tapi engkau tak bisa. Kalau Pak Ustadz suruh kami turun, urusan duti gitu. Jangan kacau gurunya. Kalau udah hormat sama orang, boleh takzim, boleh respect. Betul-betul dijaga. Betul tak Pak? Jangan. Saya paham betul, saya bergaul sama mereka kan. Guru sama istri. Jangan kacau istri. Makanya istrinya Bang Abu itu istri simpanan kan, disimpan di rumah ya. Sama kayak saya, istri disimpan di rumah ya. Jadi watilkal ayyamu nudawiluha itu hari-hari dipergantikan Allah. Ada masanya senang, ada masanya sedih, ada masanya bahagia, ada masanya susah. Berapa banyak orang-orang yang benci sama kita akhirnya jadi cinta. Saya cerita tentang salah satu kakak jamaah SMK. Ada orang nanya, Ustaz, apa hukumnya ini? Saya itu langsung bilang haram. Gara-gara saya ngomong gitu, orang ini tidak jadi join ke bisnis atau penawaran yang ditawarkan orang itu. Apa Ustaz itu tuh? Tidak ada abu-abu, tidak ada edit-edit, haram bulat-bulat. Dah, ini kakaknya bundanya lagi dengar kayaknya. Begitu selesai, ya kan, akhirnya orang ini tidak jadi join lah penawaran yang ditawarkan itu, tidak jadi join, tidak closing bahasanya gitu, gara-gara omongan saya haram. Tapi kakak ini, bunda ini nyerang terus. Pokoknya aku benci sama Ustaz Lukman dan aku akan prospek terus orang itu sampai closing. Singkat cerita, orangnya sudah closing. Join lah sekian ratus juta, join. Tapi lihatlah yang namanya hasad. Orang dia benci saya gara-gara apa? Tidak jadi closing. Begitu orangnya closing, tetap aja benci. Nah gitu loh. Dan dia ngomong depan saya lama Ustaz nunggu ngomong sama Ustaz nih. Orangnya udah closing Ustaz, tapi saya tetap benci sama Ustaz. 2018 dia mulai join lagi, dengarkan ceramah, mulai gelisah ya. 2019 gelisah. Ada saya rekaman itu 2020 ke berapa gitu. Apa aku tak tenang ya gitu. Jalan-jalan tadi udah dapat reward kan, kalau bisnis itu kan dapat reward, keluar negeri kemana, closing orang kan dapat reward. Gua gak tenang. Kamu belajar gak? Ada ustadz yang suka ngomongkan tentang riba, ngomongkan tentang harta haram, cara dapatkan duitnya harus benar. Siapa? Ustadz Lukman. Hah? Ustadz Lukman lagi? Katanya.
Inilah Ustaz yang aku benci, kata dia. Dulu tuh beberapa tahun yang lalu, gara-gara dia lah, jamaah aku tak closing, kata dia. Itulah singkat ceritanya. Paham ya maksud saya cerita apa nih? Tak closing, begitu closing langsung dah belajar. Begitu dengar SMK pertama kali itu marah dia. Apa Ustaz ini, kata dia, marah-marah terus. Sehari dengarkan, seminggu dengar, 2 minggu, kok yang dibahas ini sama dengan kejadian aku nih? Kok pas benar yang diomongkan ini? Kok aku sekali nih, nah gitu loh. Aku sekali itu kan gue banget gitu. Wah, betul ya katanya. Satu-satu aku nih, ada mulai. Jadi sampai dia bilang gini, jangan benci sama orang berlebih-lebihan. Nanti kata dia, kau bertekuk lutut sama dia. Saya udah bilang, antum kalau dengarkan materi saya, dengarkan kajian saya, antum mau cari pembenaran, sorry, antum cari yang lain. Saya tidak akan bikin antum senang, karena saya paham dah 10 tahun kan saya ngurus jamaah nih. Saya tahu gaya-gaya jamaah tuh. Mau mukaddimahnya belok kiri, belok kanan, saya paham intinya. Dia minta dibela, minta dikasihani, atau minta pembenaran dengan apa yang dia maukan. Jadi gini, dia konsultasi, Ustaz, apa hukumnya ini? Ada yang nanya, ada yang mempertanyakan. Kalau kira-kira nyaman sesuai nafsunya, ini Ustaz aku suka Ustaz ini nih. Oh, kau sama aku. Saya tanya balik, kakak nanya ini kan? Oke, saya paham, ini pertanyaan fikih. Dia akan cari ini. Kakak mau dapat jawaban yang enak, sesuai dengan maunya kakak, atau sesuai dengan apa yang Allah firmankan di Quran? Nah, mulai mikir dia. Waduh, tak bisa disogok yang begini-begini nih. Yang enak aja Ustaz. Oh, enggak apa-apa. Sila aja, sabar-sabar ya kak ya. Allah tuh maha mengampun, Allah maha baik. Satu lagi kakak nanya, kakak mau dapat jawaban yang apa kak? Dapat jawaban yang asli atau dapat jawaban yang bikin kakak senang? Yang asli ya Ustaz, pedas tapi ini saya bilang. Tidak apa-apa Ustaz, haram. Kakak tanya Ustaz lain bisa jadi halal tuh, saya bilang. Diam langsung. Tak pernah ketemu saya. Sekian tahun datang, Ustaz minta maaf Ustaz ya, saya dulu pernah buruk sangka sama Ustaz. Kesal saya waktu saya bilang haram tuh, tapi saya baru paham benar Ustaz yang saya sampaikan. Bukan yang saya sampaikan, ya Allah yang firmankan ya, surat sekian ayat sekian. Itulah Ustaz, saya waktu itu pakai otak saya. Makanya jadi KTP itu karena terlalu pintar. Botak depan belakang apa? Botak depan pintar, botak belakang banyak mikir. Botak depan belakang macam saya ini, dia pikir dia pintar gitu loh, apa? Jelas ya? Oke. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Coba bilang. Ali Imran 140. Semoga Allah jaga kita semuanya. Allah lindungi kita, kasih kita kesadaran berlapis-lapis. Maka penting sekali itu seperti yang saya bilang tadi di awal. Mama saya sering pesan, sebut yang baik-baik, ngomongin baik-baik. Everybody's changing. Setiap orang tuh bisa berubah. Setiap orang di dunia ini bisa berubah.
Ada yang berubah dari jahat jadi baik, ada juga yang berubah jadi baik jadi jahat. Everybody's changing. Yang jahat belum tentu selamanya, yang baik juga belum tentu istiqomah. Saya ulang sekali lagi, yang jahat belum tentu selamanya jahat, yang baik belum tentu istiqomah. Maka antum kalau melihat orang biasa aja, tak usah terlalu kagum, tak usah juga terlalu benci. Jelas? Benci sama Mumsalam, benci sama Luqman, benci sama sini. Saya insya Allah tidak ada benci sama siapapun. Sudah rilis, sudah lama. Ya Allah, aku tidak punya dendam, aku tidak punya kesal, aku tidak mau benci siapapun. Aku udah lepas. Kalau dia benci sama aku, dia curiga sama aku, itu urusan dia sama engkau. Ya Allah, mana gak aku nak nilai hatinya. Ini mumpung di SMK ya. Saya tidak ada nyimpan benci, kesal, dongkol, dendam, marah sama siapapun. Udah saya lepas semua. Walaupun mungkin saya tahu qadarullah tuh, handphone saya ini kan banyak informasi masuk gitu ya. Walaupun kadang-kadang ada yang ngirim-ngirim ke gambar, Ustaz sini nganukan Ustaz, sini nganukan Ustaz. Paling saya jawabnya hehehe. Ada yang pernah kan? Ada yang pernah yang circle dekat tuh, saya paling jawabnya hehehe. Dah, di situ ya. Dah apa? Tapi kami sebagai santri tak terima. Ya, saya bilang saya sebagai yang digitukan saya terima, saya bilang tak apa-apa. Yang dia ceritakan tidak sebanding dengan kejahatan saya yang asli. Jadi bagi saya biasa ya. Kejahatannya yang dia ceritakan maka ketika dia jahat itu urusan dia sama Allah. Yang penting kita jangan jahat. Maka saya selalu bilang gitu ya, menasihati diri saya juga pribadi, daripada marah-marah mending muhasabah. Oh, aku sebagai anak ini pasti ada salah, aku sebagai menantu ini pasti ada salah, aku sebagai mertua ini pasti ada salah. Indah Islam ini, hidup Al-Quran ini ketika semua orang tuh memilih untuk muhasabah. Kalaupun yang dibenci, kalaupun yang berbuat jahat tak kunjung berubah, itulah hidayah milik Allah. Kapan Fir'aun itu taubat? Pas sudah tenggelam. Udah mau tenggelam, amantu bi Rabbi Musa. Amantu bi Rabbi Musa. Aku beriman pada Tuhan Musa. Apa kata Fir'aun? Apa kata Allah? Kemarin kemana aja bro? Bayangkan ya, orang benci misalnya gitu. Ini ilustrasi ya gitu. Benci sama seseorang, si fulan gitu, dipenjarakan si fulan itu. Ternyata begitu meninggal dunia, yang memimpin sholat jenazahnya pembenci ini adalah orang yang dia masukkan dalam penjara. Tahu enggak anda cerita ini? Siapa? Nah, Presiden Soekarno memenjarakan Buya Hamka.
karena dibuang, difitnah dan segala macam. Yang begitu sadar sekarang, oh salah aku, minta maaf dia sama Buya Hamka. Dan dia bilang pesan, kalau boleh nanti yang menyolatkan jenazah saya adalah Buya Hamka. Buya Hamka yang menyolatkan, mimpin sholat jenazahnya beliau. Bayangkan gimana hatinya Buya Hamka. Maka tadi kemarin sore itu saya bilang, kita memaafkan orang lain itu, ayah bunda, itu karena perintah Allah dan meniru Rasulullah. Coba diulang. Kita memaafkan orang lain itu karena kita apa? Mentaati perintah Allah dan meniru Rasulullah. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Memaafkan itu karena taat perintah Allah dan meniru. Kita ini umat akhir zaman, amalan kita tidak banyak, kita tidak punya amalan-amalannya. Antum nyimpan dendam itu urusan diri antum sendiri. Maafkan. Ramadan ini belum tentu sampai gitu. Tinggal 58 hari. Hah? 57 hari. 57 hari lagi Ramadan. Itu kontennya IMM tiap hari diposting di internet. 57 hari. Ayo, antum yang hari ini ngerasa hidup belum lega, ngerasa hidup belum plong, ngerasa ada ganjalan, masih ada nyimpan dendam, jangan-jangan dalam hati, lepaskan, rilis, maafkan dia. Mantan istri Ustadz, mantan suami Ustadz, mantan partner bisnis Ustadz. Mumpung sudah bulan Rajab, tinggal 2 bulan kan, Rajab Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di 2 bulan terakhir ini ya Allah, Rajab dan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami di bulan Ramadan lagi. Jadi kita nyambut Ramadan itu dari 2 bulan dan ini udah siap-siap. Makanya di situ dia tulis itu bukan yang Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan. Enggak gitu. Lagunya enggak gitu. Lagu orang tak siap. Enggak gitu, udah sambut siap-siap dari jauh-jauh hari dah. Dan salah satu hal yang diperintahkan Allah di bulan Ramadan itu adalah memaafkan. La'allakum tattaqun. Maka dulu ada tarhib, dulu di Munzal itu ada program konser Ramadan. Konser Ramadan itu kita ngumpulkan teman-teman yang pandai nyanyi, yang pandai musik, yang pandai mungkin ini abang-abang kita tuh ya, untuk menghibur atau menyemangati para santri dalam rangka menyambut Ramadan. Jadi kayak tanda kutip konser amal gitulah.
sholawatan sama santri. Nah, itu bikinlah tuh. Kalau alladzina yunfikuna fis-sarra, berinfak di waktu lapang dan sempit, insyaallah itu udah rajin dah infak. Peradaban turun insyaallah. Siap-siap nanti konser Ramadan, menyambut Ramadan. Antum disuruh beristighfar, udah rajin. Antum disuruh mengingat Allah, udah. 2 PR-nya bertakwa tuh yang orang banyak tak kuat tuh, menahan amarah, tidak reaksioner, dan memaafkan. Ya kan? Kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. 2 perintahnya. Kaziminal ghaiza. Ustaz, kalau kita memaafkan, terus apa yang selanjutnya? Ya kalau bab muamalah, bab bisnis kita tahu dia orang ini memang tak jujur, ndak amanah, ya kita maafkan. Tapi sambung ndak muamalah sama dia? Ndak usah. Mohon maaf, saya ndak bisa lanjutkan muamalah sama antum karena antum ndak amanah, ndak sesuai dengan. Tapi saya sudah memaafkan antum, gitu loh maksud itu. Paham gak? Bukan masuk ke lubang 2 kali, tidak gitu Islam itu. Putus. Karena salah satu ada yang zalim. Dah. Begitu ya, 2 PR Ramadannya nanti nih. Maka dari sekarang nih kita siap-siap, kita maafkan, kita rilis, dan kita bilang sama Allah, ya Allah, pertemukan saya dengan orang-orang yang amanah, pertemukan saya dengan orang yang jujur, kasih saya circle yang baik-baik, gitu. Nanti dapat kalau insyaallah. Bismillah ya. Semoga Allah jaga kita semuanya. Allah kasih kita kesadaran berlapis-lapis. Tadinya mau jadi ayat pembuka, ternyata habis SMK hari ini. Hanya untuk tilkal ayyamu. Semoga Allah jaga dan lindungi kita, berkahi yang kita pelajari. Minta sama Allah supaya dikasih circle yang baik-baik, dikasih teman yang amanah, dikasih partner bisnis yang amanah, dikasih teman seiman yang istiqomah, ya. Dan semoga kita semuanya dilindungi Allah, dijaga Allah, diberkahi Allah dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Abang kakak yang baik, ayah bunda semuanya, tolong doakan saya, tolong doakan istri saya Bunda Uum, tolong doakan anak-anak saya, kami berempat, Safira, Farah, Fayat, Fatih. Doakan kami sekeluarga, semoga bisa jadi orang baik juga. Kami sedang berusaha jadi orang baik. Doakan mama saya, ya, doakan ibu saya di Lampung. Doakan kami semua keluarga besar Masjid Kapal Muzalan, adik-beradik saya, semua kami dalam lindungan dan kasih sayang Allah, dijaga Allah, diberkahi Allah, dilembutkan hatinya, diistiqomahkan dalam kebaikan. Doa yang sama dari saya untuk abang, kakak, ayah, bunda semuanya seluruh Indonesia, seluruh Nusantara. Doakan saya juga, tidak usah diminta, insya Allah didoakan terus tiap hari.
Saya doa bukan untuk saya lagi sekarang, saya doa untuk antum semuanya, untuk semua jamaah SMK online maupun offline, orang-orang baik yang selalu mensupport kebaikan yang di Masjid Kapal Munzalan yang saya mungkin belum kenal sama antum semuanya. Kalau kata orang Sintang tuh minta rela, apa? Minta rela. Kalau bahasanya orang Banjar tuh barelaan. Ya, saling meridoi gitu, saling mendoakan, saling merestui. Minta doa juga untuk anak saya Safira Alfizahra yang akan berangkat ke Mesir. Doakan semoga ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau ada salah, silap, khilaf kami, saya, istri, anak, keluarga, tolong dimaafkan, tolong dibukakan pintu maaf supaya anak saya ini berangkat dalam kondisi yang diridhoi Allah, diberkahi Allah, dan mudah-mudahan ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat untuk membesarkan agama Allah. Ya, tolong doanya, saya yakin di antara antum ini pasti ada yang doanya mustajab, doanya tembus ke langit. Doakan anak saya semoga ilmunya benar-benar ilmu yang bermanfaat. Yang amin, Allahumma amin. Dan dia bisa balik lagi ke Pontianak, balik lagi ke kampung halaman untuk membesarkan dan melanjutkan dakwah risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum, berkah selalu. Minta maaf lahir batin, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bismikallahumma ma'ahya. Bismillah. Soalnya hujan, enak tidur di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair, makasih banyak Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.